Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas kisah tragis persahabatan Hashirama dan Madara. Anime memiliki kemampuan tertentu untuk menyajikan hubungan interpersonal yang sangat kompleks yang membentuk inti narasinya. Baik itu ikatan antara teman atau persaingan sengit antara musuh, alur cerita ini seringkali mencerminkan perjalanan emosional dan juga konflik yang dihadapi penonton dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang bagus yang dapat ditemukan di Naruto melalui hubungan antara Hashirama Senju dan Madara Uchiha. Dinamika persahabatan dan persaingan mereka karenanya sangat mengubah jalan sejarah di dunia shinobi, sekaligus menandai masa depannya secara tak terhapuskan. Melalui ikatan pahit dan manis namun kuat inilah keseluruhan alur cerita Naruto terbentuk. Madara dan Hashirama bertemu. Hashirama dan Madara lahir di masa ketika pertingkaian hampir terus-menerus terjadi. Di era pertingkaian klan shinobi yang terus-menerus, masing-masing dibesarkan dalam batas-batas klan yang perkasa, yang diakui karena kekuatan dan kemahiran mereka yang luar biasa. Hashirama di klan Senju dan Madara di klan Uchiha. Di tahun-tahun awal kehidupan keduanya telah menemukan kemampuan yang sangat luar biasa, dan juga dibebani dengan keinginan klan mereka untuk mengambil alih kepemimpinan dan memenangkan perang. Namun ketika Hashirama dan Madara pertama kali bertemu di sungai saat mereka masih anak-anak, tidak ada satupun dari mereka tahu siapa satu sama lain. Begitu mereka menyadari impian mereka bersama untuk menghapus sebuah perang, dan kemudian membangun dunia di mana tidak ada anak yang harus menghadapi kematian di medan perang lagi. Lalu mereka pun langsung menjadi sahabat karib. Keduanya berbagi persahabatan yang sangat positif dari waktu ke waktu, saling menghormati karena tujuan mereka yang sama mengenai perdamaian. Pandangan yang berbeda. Baik Hashirama maupun Madara menginginkan perdamaian, tetapi mereka memiliki ide yang berbeda tentang cara mewujudkannya, coy. Hashirama berpikir untuk membuat desa yang akan menyatukan berbagai klan, menjaga mereka tetap stabil dan kooperatif. Cara berpikirnya didasarkan pada kepercayaan, kesetaraan, dan bahwa perdamaian dapat dipertahankan oleh semua shinobi. Madara di sisi lain lebih skeptis daripada cita-cita dari Hashirama. Tragedi kematian saudara-saudaranya dalam perang membuatnya berpikir lebih sinis tentang kemungkinan perdamaian sejati tanpa konsep dominasi. Ia percaya bahwa kekuasaan dan kendali diperlukan untuk melindungi mereka yang berarti baginya. Dan seiring berjalannya waktu, jalan yang berbeda ini membuat mereka semakin terpisah, yang pada awalnya membuat ikatan yang sangat kuat antara kedua sahabat ini menjadi tegang. Kelahiran desa terhebat. Akhirnya Hashirama berhasil membujuk Madara untuk menggabungkan klan mereka masing-masing dan mendirikan komunitas yang didedikasikan untuk melindungi anak-anak yang menghasilkan lahirnya desa Konoha. Perkembangan ini merupakan kemajuan yang sangat pesat dalam dunia shinobi. Secara kolektif mereka berperan penting dalam pendirian Konoha yang memotivasi oleh aspirasi untuk menumbuhkan perdamaian melalui kolaborasi. Konflik segera muncul. Pengangkatan Hashirama sebagai Hokage pertama desa membuat Madara merasa dikhianati dan dikucilkan. Ia merasa kepemimpinan desa lebih memihak klan Senju, ketidakpercayaannya yang semakin besar pada kesetaraan sejati, dan juga harapan akan perdamaian semakin membuatnya putus asa. Meskipun ia ingin melindungi desa, ketidakpercayaan Madara yang semakin besar terhadap klan Senju, dan juga keyakinannya bahwa Uchiha sedang dikucilkan membuatnya semakin terpuruk. Perbedaan prinsip. Madara menjadi sangat kecewa sehingga ia akhirnya meninggalkan Konoha untuk mengejar cara yang lebih kuat untuk mencapai visinya tentang perdamaian, menciptakan dunia yang teratur melalui penerapan kekuatan. Hal itu membuatnya berselisih dengan Hashirama yang masih berpegang pada prinsip dasar desa, yaitu percaya pada persahabatan dan kepercayaan. Hal ini menyebabkan salah satu pertempuran paling terkenal yang pernah terjadi di dunia shinobi di Lembah Akhir. Di puncak kekuatan mereka, keduanya bertarung dalam pertarungan yang sangat epik, yang kemudian dikenang sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah shinobi yang tercatat. Percaya bahwa impian Hashirama tentang perdamaian akhirnya cacat, Madara bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun tekad Hashirama untuk melindungi desa akhirnya memungkinkannya mengalahkan Madara dalam pertempuran yang menentukan itu.
Meskipun berteman, Hashirama terpaksa membunuh Madara setidaknya menurutnya. Sebuah kebangkitan besar. Tanpa sepengetahuan Hashirama, Madara berhasil selamat dari pertarungan mereka. Melalui penyusunan rencana yang sangat rumit yang melibatkan pemalsuan kematiannya dan perolehan kekuatan Rinnegan. Lalu beberapa generasi kemudian Madara akan dibawa kembali ke dunia oleh Kabuto yang jahat selama Perang Ninja Besar keempat sehingga sekali lagi menjadi pemain utama dalam pertempuran untuk masa depan dunia. Kali ini Hashirama dihidupkan kembali dan kedua mantan sahabat itu kembali berhadapan di medan perang. Saat itulah jejak ikatan mereka di masa lalu dapat terlihat coy. Dengan rasa tanggung jawab, Hashirama kini berjuang untuk mencoba menghalangi Madara sekali lagi. Sementara Madara bertekad untuk mengejar mimpinya tentang dunia yang damai melalui dominasi dan penindasan. Ini menjadi pada kenyataannya pembicaraan terakhir mereka dalam pertempuran yang penuh kesedihan dan penyesalan di pihak Hashirama. Terutama karena baginya bahkan saat itu, Madara adalah teman mudanya yang dengannya ia berbagi mimpi untuk akhirnya hidup dengan damai. Yang akhirnya hanya membuat pertempuran terakhir itu menyayat hati. Namun bagi Madara, ia sangat yakin jalannya itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan siklus kebencian. Akhir cerita. Pada akhirnya Hashirama dan Madara harus berpisah dengan dunia orang hidup di akhir Perang Ninja Besar keempat. Saat rencana Madara digagalkan, itu benar-benar menandai berakhirnya era bagi kedua shinobi hebat ini. Ceritanya terlepas dari semua pertempuran dan ketidaksetujuan mereka dalam banyak hal. Dengan jelas menunjukkan bahwa di lubuk hati Hashirama dan Madara adalah dua individu yang dengan tulus ingin menciptakan dunia yang lebih baik. Tetapi dengan pandangan yang pada dasarnya tidak dapat didamaikan mengenai bagaimana hal itu bisa dapat dicapai. Ada kesepahaman di antara mereka di saat-saat terakhir mereka bersama. Meskipun telah menjalani kehidupan yang berbeda dan berjuang dalam banyak pertempuran, mereka tetap saja menjadi dua anak laki-laki yang sama duduk di tepi sungai dahulu kala dan memimpikan dunia yang sangat damai. Saat perang berakhir, keduanya menghilang dalam catatan sejarah, meninggalkan warisan persaudaraan, persaingan, dan dampak besar pada dunia shinobi. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai kisah tragis persahabatan Hashirama dan Madara. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.